Monumen Gapura peninggalan Sunan Bonang yang terletak di Kompleks Pemakaman Sunan Bonang, Kelurahan Kutarejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Ketika memasuki Kompleks Pemakaman Sunan Bonang, peziarah akan menemui 3 bukti fisik Gapura peninggalan Sunan Bonang. Gapura yang memiliki corak Hindu Buddha ini menandakan bahwa peziarah telah memasuki sebuah tempat suci, yakni makam seorang wali yang disegani pada masa itu. Monumen Gapura pertama berbentuk regol yang sangat terkenal pada zaman Hindu Buddha. Gapura kedua dan Gapura ketiga memiliki bentuk padu raksa. Di Gapura kedua dan ketiga terdapat hiasan piring yang beroleh bunga dan bertuliskan tulisan Arab di dalamnya. Tulisan Arab tersebut berisi 4 nama khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan ini adalah Kompleks Pemakaman Sunan Bonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Iksasinidin Adha, NRP 50262201029. Nah, di sini saya sudah berada di Candi Tegowangi, salah satu kebudayaan yang masih terjaga kelestariannya di Kabupaten Kediri. Nah, Candi Tegowangi ini tepatnya berada di Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Menurut sejarah dari kitab Pararaton bahwa candi ini merupakan pendermaan dari Bre Matahun. Nah, berdasarkan kitab tersebut bahwa Bre Matahun itu meninggal pada tahun 1388 Masehi. Maka karena seorang raja itu melakukan pendermaan, yaitu setelah 12 tahun sepeninggalan raja tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa candi ini itu berdiri sekitar 1400 Masehi. Mari kita melihat lebih dekat dengan candi. Di sekeliling candi ini dihiasi oleh relief-relief. Relief ini menceritakan tentang pengeruatan atau pensucian Dewi Durga dalam bentuk jeleknya dan Dewi Uma sebagai bentuk baiknya yang dilakukan oleh Sadewa. Sebagai generasi muda mempunyai tugas untuk selalu menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monumen Kapal Selam atau sering disebut Mount Castle adalah sebuah museum kapal selam yang terdapat di Embong Kaliasing, Gedeng, Surabaya. Terletak di pusat kota, monumen ini sebenarnya merupakan kapal selam KRI Pasopati 410, salah satu armada angkatan Republik Indonesia, buatan Uni Soviet tahun 1952. Kapal selam ini pernah dilibatkan dalam pertempuran Laut Aru untuk membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Kapal selam ini kemudian dibawa ke darat dan dijadikan monumen untuk memperingati keberanian pahlawan Indonesia. Mount Castle berada di Jalan Pemuda, tepat di sebelah Plaza Surabaya. Selain interior kapal selam, di sini juga diadakan pemutaran film tentang proses peperangan yang terjadi di Laut Aru. Awal berdirinya monumen kapal selam. Pada saat yang sama, KRI Pasopati 410 telah dirilis menjadi 16 bagian di PT PAS Indonesia. Kemudian perbagian diciptakan kembali dan diletakkan di atas fondasi monumen. Mount Castle resmi dibuka pada 15 Juli 1998 dan telah beroperasi sebagai salah satu objek wisata di Surabaya. Konsep awal monumen kapal selam adalah sebuah monumen kapal selam terbesar di kawasan Asia yang dibangun di sisi Sungai Kalimas, Surabaya. Monumen ini dibangun dengan ide para sesepuh kapal selam dari Angkatan Laut. Konsep utama adalah untuk membuat wisata baru di Jawa Timur sebagai warisan nilai sejarah, untuk menjaga aman dan bertindak sebagai objek konservasi, dan sebagai kenangan yang didedikasikan untuk seorang pejuang pemberani yang berjuang gigih. Detail teknis, KRI Pasopati 410 termasuk tipe SS Whiskey Class, tiba di Vladivostok, Rusia pada tahun 1952. Kapal selam ini berpartisipasi di Angkatan Laut sejak tanggal 29 Januari
1962. Tugas utama adalah untuk menentukan garis musuh atau anti-shipping, pengawasan dan melakukan penggerbekan secara diam-diam. KRI Pasopati Marathon sendiri telah mengambil peran besar untuk mempertahankan hukum kelautan seperti Operasi Trikora. KRI Pasopati Marathon 10 turun ke belakang garis musuh, memberi penindasan secara psikologis. KRI Pasopati sendiri memiliki jumlah 7 ruangan. Ruang 1, ruang untuk haluan torpedo, 2, ruang komandan, 3, jembatan utama dan pusat komando, 4, ruangan awak kapal, 5, ruangan mesin, diesel dan terminal mesin, 6, kamar mesin listrik, dan yang terakhir ruang torpedo untuk bagian buritan, berisi dengan 2 buah torpedo. Museum Tosan Aji merupakan museum yang terletak di Pendopo Kaudanan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Museum ini diresmikan pada tanggal 13 April 1987 oleh Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Tengah, Bapak Ismail. Koleksi Museum Tosan Aji berasal dari masa kerajaan Pajajaran hingga Majapahit. Sementara benda cagar budaya lainnya berasal dari masa prasejarah maupun masa klasik. Di museum ini juga terdapat gamelan kuno Kiai Cakronagoro yang merupakan hadiah dari Sri Susuhunan Pakubuwono VI kepada Bupati Purworejo yang pertama, yaitu Cakronagoro I. Koleksi yang terdapat pada Museum Tosan Aji saat ini berjumlah kurang lebih sekitar 1024 bilah. Salah satu masterpiece dari museum ini adalah keris Singo Barong yang memiliki umur lebih dari 400 tahun. Keris ini merupakan hibah Bapak Untung Subargo yang berasal dari Pituruh Purworejo, yang merupakan keturunan dari Amangkurat dari Surakarta. Dimensi keris ini panjangnya 35,2 cm dengan lebar 8,4 cm dengan berat 120 gram. Arca Joko Dolok merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Jalan Taman Apsari, Surabaya. Arca Joko Dolok merupakan peninggalan dari Kerajaan Singosari dan merupakan perwujudan dari raja terakhir Kerajaan Singosari, yakni Raja Kertanegara. Arca Joko Dolok memiliki panjang 166 cm dengan lebar 138 cm serta tebal 105 cm. Prasasti ini juga berisi tentang pembagian Kerajaan Erlangga serta penobatan Raja Kertanegara sebagai Buddha. Arca Joko Dolok digambarkan dengan kepala gundul serta dibuat dengan posisi duduk dan bersikap bumi parsa mudra yang melambangkan memanggil bumi sebagai saksi di mana tangan kiri berada di atas pangkuan sedangkan tangan kanan menelungkup di atas lutut. Saya Andika dan saat ini saya sedang berada di Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi landmark dari kota Surabaya. Monumen ini dibuat untuk memperingati pertempuran 10 November 1945, di mana masyarakat Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pada kompleks Tugu Pahlawan, terdapat patung-patung dari pahlawan nasional, serta pahlawan-pahlawan kebanggaan Surabaya yang terlibat dalam pertempuran 10 November. Benda-benda memorial seperti mobil yang dimiliki Bung Tomo, lukisan dinding yang menggambarkan pertempuran 10 November, serta Tugu Pahlawan itu sendiri. Tugu ini berbentuk lingga atau paku terbalik. Di bawah monumen dihiasi dengan ukiran trisula bergambar cakra, stamba, dan padma sebagai simbol api perjuangan. Bagian tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas yang menggambarkan tanggal 10 bulan November. Bangunan ini dibangun pada tahun 1952, direnovasi pada tahun 1996, dan pada tahun 2000 ditambahkan museum yang berada di bawah tanah yang berisi foto-foto, lukisan-lukisan, dan peralatan perang yang digunakan pada pertempuran 10 November.